Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Horas bagi kawan-kawan di Sumatera Utara yang semakin banyak mendengarkan dongeng ini. Malam ini kita lanjutkan bahwa PPK IPM ini Aki nyebut salah satu sekolah ya. Salah satu sekolah yaitu seperti universitas begitu, karena di situ benar-benar dosennya ada, waktunya lama. Setelah katanya bahwa tim dari masing-masing kabupaten itu diberi penjelasan dan pelatihan tentang IPM, kemudian tingkat provinsi itu menawarkan untuk meningkatkan IPM di masing-masing kabupaten. Jadi begini, di lomba itu kan program pendanaan kompetitif. Di lomba itu barang siapa yang selama 3 tahun bisa meningkatkan IPM 1,5 saja, itu akan diberi anggaran 25 miliar per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Itu baru dari Pemdanya, belum dari dinas-dinas yang menangani IPM di provinsi juga ada kegiatan dan program-program khusus. Luar biasa. Sedangkan yang bisa menaikkan dari 1 ke 1,5 itu adalah diberikan antara 15 miliar. Dan yang 0,5 sampai ke 1 itu diberikan sebanyak 10 miliar. Begitu. Nah, dihitung dulu yaitu IPM masing-masing kabupaten. Nanti akan diuji mana yang paling bisa meningkatkan. Saat itu di Ciamis ya, yaitu ada 3 di bidang pendidikan, IPM-nya 6,8. Agak lumayan ini. Rata-rata pada saat itu di Jawa Barat seperti itu. Kesehatan 6,6 dan daya beli 6,7. Sehingga ditetapkan Ciamis IPM awalnya itu adalah 6,7. Nah, sedangkan kan 3 tuh indikatornya itu. Pendidikan itu adalah RLS, rata-rata lama sekolah. Dihitung dari usia 15 sampai ke 60. Kemudian AMH, angka melek huruf. Jadi yang dihitungnya berapa persen yang buta huruf ya. Kesehatan itu dulu namanya AHH, angka harapan hidup. Kalau sekarang adalah umur harapan hidup sejak lahir gitu namanya, sama saja sih. Dan daya beli itu ada ukurannya, yaitu ada 27 komoditi kebutuhan sehari-hari dan untuk kehidupan itu harus terbeli. Itu disebut daya beli. Ya, termasuk beras, sewa rumah, segala macam lah. Malah dulu tuh rokok tuh masuk. Karena memang kehidupan di situ yang merusaknya. Jadi dimasukkan aja dulu. Nah, terus ini program-programnya itu harus ada judul. Dan beberapa kegiatan tidak boleh, bukan beberapa, semua kegiatan tidak boleh yang sudah ada. Misalnya mau meningkatkan pendidikan dengan memperbaiki sekolah, itu bukan inovasi, itu mah otomatis kan di sekolah itu begitu. Harus benar-benar inovasi. Harus benar-benar yang belum ada dan kemudian daya ungkitnya tinggi terhadap IPM itu ya. Nah,
Jadi pada saat itu kemudian masing-masing kabupaten menyusun, termasuk di Ciamis itu adalah membuat proposal. Proposal pertama, jadi 3 kali proposalnya itu. Jadi setelah dilatih membuat proposal untuk pokok dasar, yaitu IPM-nya berapa, apa potensinya, apa masalahnya, begitu. Itu baru satu proposal saja. Kemudian yang kedua harus ada judul programnya itu apa. Nah, tim yang dibuat oleh Pak Bupati saat itu terbatas biasanya Bapeda, ya karena unsurnya ada 3, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas di lingkup daya beli, termasuk TPAD dan lain sebagainya. Itu saja. Berulang kali dari Ciamis dites ke provinsi, ya, oleh tim provinsi asesor yang galak-galak itu. Ya, itu tidak lulus berkali-kali, ditolak terus. Itu sampai 3 bulan katanya berjalan. Nah, setelah itu Pak Bupati mengumpulkan seluruh dinas. Jadi yang tadinya terbatas sekarang seluruh dinas diajak. Kemudian para camat, kemudian diajak lagi perguruan tinggi, diajak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dan berkompeten tentang IPM. Di situ digodok. Pada pertemuan awal yang dipimpin oleh Pak Bupati hanya satu. Apa judul untuk program IPM Ciamis selama 3 tahun itu? Judul aja dulu. Susah ya judul. Nah, lagi ribut-ribut biasa karena banyak orang. Aki agak tidak di depan karena Aki bukan bukan dinas prioritas. Aki di jajaran kedua kotret-kotret membuat Aki itu kira-kira namanya kata Aki adalah Gema Kamagaluh. Jadi bikin aja itu Gema Kamagaluh, orang lain memberi masukan dan lain sebagainya. Ya biasalah tidak pakai nama dan lain sebagainya gitu. Aki kira-kira Gema Kamagaluh. Nah, setelah Aki coret-coret Gema Kamagaluh ini, Aki ngacung, Aki mengangkat tangan. Silakan Kepala Dinas KB Pak Rukman untuk berbicara. Nah, dari situ mulai Bismillahirrahmanirrahim kata Aki di situ, atas nama Allah, ya, atas nama perintah Allah, mudah-mudahan anjala sakinata, mudah-mudahan di hati Aki menjadi orang yang berpikir. Kata Aki, ini semasukan Pak, kita itu sekarang bikin untuk IPM ini adalah Gema Kamagaluh. Apa itu artinya? Gema itu gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat. Kamagaluh itu 5K. 5K kata Aki. Galuh adalah Gemaka 5K masyarakat Tatar Galuh. Tatar Galuh itu kan Ciamis. Raja Galuh itu namanya Ciamis. Nah, apa coba jelaskan teruskan. Nah, diteruskan bahwa orang itu IPM-nya akan meningkat kalau 5K. 1 ada kahayang, kadaek, kanyaho, kabisa, kaboga. Yaitu ada kemauan, ada profesionalisme, ada pengetahuan, ada apalagi rajin, dan yang terakhir adalah ada kepunyaan atau kekayaan. Itu yang disebut dengan akan meningkat IPM. Wah, itu semua setuju. Banyaklah. Jadi semua juga langsung responnya bagus. Kemudian setelah itu kan harus disusun. Nah, kalau begitu sekarang Pak Rukman untuk membuat lengkap tentang PPK ini, tentang tesis inilah, tesis namanya, judul tesis ini Gema Kamagaluh, dan harus disajikan di provinsi. Disajikan lagi di provinsi. Nah, dari situ Aki mulai ditunjuk. Belum ditunjuk jadi sekretaris, belum. Tapi ditunjuk dalam pembuatan nama daripada judul program IPM Ciamis. Beberapa hari kemudian, kira-kira diberi waktu itu 4 hari ya, oleh oleh provinsi itu,
Aki menyusun secara proposal dengan beberapa orang dari Bapeda ada, dari mana gitu. Aki baru kutak-katik tentang itu saja. Judul itu, karena kalau judulnya sudah diterima, nanti kita itu bisa lebih lanjut program-programnya. Alhamdulillah Aki ke Bandung itu disidangkan banyak itu pengetesnya. Aki penyajian dari si Amis. Yang menyampaikan juru bicaranya langsung Aki. Karena orang lain itu biasalah dengan bahasa-bahasa begitu katanya kagok. Ketua Bapeda pun Pak Tarso di situ. Pendengar aja tim dengan Aki ya sebagai moderator, lalu Aki yang menjelaskan tentang Gema Kamagalu, yaitu Kahayang, Kadaek, Kanyaho, Kabisa, Kaboga. Di sini mulai kita harus membangkitkan dulu pemberdayaan masyarakat bahwa harus ada kaseng, harus ada gerakan. Gerakan itu terdiri dari 4, yaitu diikuti oleh orang banyak di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Begitu selesai Aki penyajian, wah, yang mau tanya juga diam gitu. Tim aksesorisnya yang asesor itu yang lebih kurang dari lebih dari 20 orang. Ada yang pertanyaan, ini main bagaimana? Kata Aki, saya hari ini hanya ditugaskan untuk menyusun judul. Dan insya Allah program-programnya akan mengikuti apa yang disebut dengan gerakan masyarakat 5K Tatar Galuh. Di situ alhamdulillah judul diterima dan Sah Ciamis menjadi salah satu peserta untuk kompetisi IPM di tingkat Jawa Barat. Disebutkan oleh Aki Fakultas Aljabar. Aljabar maksudnya Jawa Barat begitu ya. Itu saja dulu dari Aki karena sudah 11 menit. Insya Allah besok kita lanjutkan apa saja program-programnya yang berkaitan dengan Gema Kamagaluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.